Banyak orang yang beli rumah itu kayak lempar dadu. Nama developernya udah pernah denger, makanya gue beli sebelum jadi. Akhirnya rugi. Makanya ini ironis banget. Rumah itu salah satu investasi terbesar seumur hidup kita, tapi pengalaman kebanyakan orang beli rumah itu sangat minim. Soalnya emang sepanjang kehidupan kita, paling kita cuma bisa beli satu atau dua rumah kalau misalnya kita banyak rezeki. Kecuali orang yang berduit bisa beli 5 sampai 10 properti. Kalau misalnya di dunia agent property, estimasinya itu 30% dari gaji kalian dipakai buat cicilan rumah. Jadi kalau misalnya cicilan KPR itu 10 juta, gaji kalian 30 juta. Kalau misalnya cicilan KPR itu 20 juta, gaji kalian diestimasikan 60 juta. Ini gede banget. Makanya gue bener-bener mau ngedalamin dan sharing topik beli rumah. Gue udah sharing sisi gelap pengembang properti yang bisa bikin investasi kalian rugi. Gue udah sharing kenapa kalau misalnya kita beli rumah kita bisa rugi 10%. Dan sekarang gue mau sharing 5 ciri khas yang bisa bikin investasi properti kita itu untung. Soalnya walaupun banyak resiko dan kekurangan beli properti, kalau misalnya pilihan kita itu tepat, beli properti itu bisa menghasilkan keuntungan yang fantastis. Jangan lupa buat like dan subscribe. Setiap dukungan yang kalian berikan itu sangat berarti buat gua supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berikan impact ke sebanyak-banyaknya orang. Oh ya, buat temen-temen yang add gua di LinkedIn, gua bener-bener gak aktif di sana. Fotonya aja masih pakai foto prewedding gua waktu rambut gua masih lebat. Sekarang udah mengarah ke The Rock. Gua login cuma 1 kali setiap 2 tahun. Soalnya banyak banget yang nawarin gua barang dan produk di LinkedIn. Makanya kalau misal teman-teman mau connected sama gua, bisa add IG pribadi gua atau TikTok The Overpost. Let's go. Dua hal sebelum gue mulai. Faktanya, kalau misalnya pilihan kalian tepat, kenaikan harga properti itu bisa lebih cepat dari kenaikan gaji kalian. Jadinya, tambah lama harganya itu tambah gak kekejar. Ini makanya gue saranin kalian buat beli, bukan sewa, asalkan pilihan kalian itu adalah pilihan yang tepat. Kedua, properti itu nggak liquid. Lalu kita bakal bayar pajak mau kita jual rugi atau kita jual di harga yang sama. Yaitu BPHTB 5% saat kita beli, 2,5% saat kita jual, dan juga 2,5% yang kita bayar agent property kalau misalnya kita pakai jasa agent property. Jadi kalau misalnya kalian jual sendiri, ya bagus. Artinya kalian bisa hemat 2,5%. Otomatis, kalau misalnya kita mau untung beli properti, kita harus ngelewatin threshold minimal 10% ini. Ini 10% adalah angka yang disimplifikasi ya, dan belum termasuk biaya-biaya lainnya, kayak misalnya biaya KPR, asuransi, appraisal, dan lain-lain. Sisi positifnya, kalau misalnya kita beli 3 miliar dan kita jual 10 miliar, kita itu kena 5% waktu kita beli dan 5% waktu kita jual. Pajaknya sama kayak orang yang jual 4 miliar atau bahkan jual rugi. Jadi ini beda sama konsep PPh 21, di mana kalau misalnya penghasilan lo itu naik, pajak lo itu ikutan naik juga. Properti, lo mau rugi, lo mau untung kecil, atau lo mau untung gede, persentasenya itu sama semua. Gue udah pernah bilang bahwa gue sangat tidak setuju kalau misalnya orang rugi malah dikenain pajak. Kenapa? Biasanya orang yang jual rugi itu adalah rakyat-rakyat yang biasa. Mereka jual gara-gara tiba-tiba ada anaknya yang sakit dan perlu biaya dokter. Tiba-tiba mereka kena PHK dan gak bisa bayar cicilan dan dikejar-kejar sama debt collector. Makanya mereka harus segera jual rumahnya. Namanya aja jual BU alias butuh uang. Kalau misalnya dikasih pilihan, mana ada orang yang mau jual harga BU? Kalau misalnya ada orang kaya yang jual BU, itu artinya orang itu dulu kaya dan sekarang udah nggak gitu kaya lagi. Soalnya kalau misalnya masih ada cash atau aset lain, nggak mungkin ada orang yang mau jual harga BU. Tapi ya udahlah, kalau misalnya kondisi perpajakan kita itu seperti itu, kita harus menjadi warga negara yang baik dan ikutin aturan. Kita harus cari cara supaya kita sekarang bisa untung segede-gedenya. Makanya kalau misalnya kalian beli rumah, jangan beli rumah yang kalian suka, tapi harus pertimbangin 2 spektrum, yaitu rumah yang kalian suka sama mana tempat yang terbaik buat kalian invest. Dan mayoritas 2 spektrum ini susah buat ketemu. Tempatnya bisa bagus, kalian suka, deket sama akses tol, deket sama transportasi publik, tapi belum tentu itu investasi yang terbaik. Sebaliknya, investasi yang terbaik itu belum tentu properti yang pas buat kebutuhan kalian. Contoh, ini contoh aja ya, misalnya kalian kerja di Jakarta, tapi bisa aja investasi yang terbaik itu malah ada di Tangerang, malah ada di Depok, malah ada di Kalimantan, malah bahkan ada di Bali.
Kelihatan kan, seringkali properti yang terbaik untuk kita investasi itu bukan properti yang terbaik untuk kita tinggal. Sebaliknya, properti yang paling kita suka belum tentu menjadi properti yang terbaik buat kita investasi. Disinilah challenge-nya. Soalnya, buat cari salah satu itu gampang. Tapi gimana caranya kita bisa dapetin dua kriteria ini? Kok bisa kayak gitu ya? Bukannya properti itu 3L, lokasi, lokasi, lokasi? Ini konsep yang menurut gue salah besar. Kalian harus tahu bahwa properti yang bagus itu bukan berarti properti yang menarik untuk diinvestasikan. Kalau misal gue nanya banyak orang, mana sih properti yang bagus? Jawabannya itu adalah Pondok Indah, Menteng, Kelapa Gading, Sudirman, Senopati. Menurut gue, untuk investasi di sini belum tentu yang terbaik. Tapi yang pasti, properti yang disebut itu adalah properti-properti yang mahal. Properti yang mahal belum tentu menjadi properti yang terbaik buat investasi. Contoh, Menteng itu harga tanahnya 70 juta, 80 juta, 100 juta. Tapi kalau misalnya di luar Jakarta, ada yang tanahnya itu 2 juta, 4 juta, 5 juta. Pertanyaannya, berapa besar probabilitas harga tanah di Menteng naik dari 100 juta menjadi 200 juta dibandingkan probabilitas tanah di luar Jakarta dari 2 juta naik jadi 4 juta. Tanah di Menteng bagus nggak? Ya bagus banget. Siapa yang nggak bangga kalau misalnya bisa punya tanah di Menteng? Tapi apakah investasi di sana itu adalah investasi yang terbaik? Menurut gua belum tentu. Investasi properti itu persis sama kayak investasi saham. Contoh, sebagai perusahaan, Apple bagus nggak? Tesla bagus nggak? Google bagus nggak? Ya bagus, tapi kalau misalnya harganya itu kemahalan, gua nggak bakal beli. eBay bagus nggak? Ya secara perusahaan, eBay itu kalah gede sama Amazon. Tapi kalau misalnya harga eBay itu lagi super anjlok dibandingkan sama harga wajarnya, gue mendingan beli eBay dibandingkan beli Amazon kalau misalnya Amazon itu harganya lagi super tinggi. Jadi beli properti itu percis kayak beli saham ya. Ada unsur properti atau perusahaan yang perlu bagus. Tapi gue baru mau beli kalau misalnya nilai properti atau saham itu adalah fair value atau harga yang masuk akal, atau kalau misalnya bisa lebih murah dibandingkan nilai seharusnya. Bahasa sahamnya itu adalah harganya lebih murah dibandingkan nilai intrinsic perusahaan itu. Di luar dari harga, apa sih ciri-ciri khas properti yang bisa bikin kita untung? Pertama, kita mau nyari area yang sunrise. Definisi sunrise itu artinya banyak orang yang mau pindah ke lokasi itu. Gara-gara banyak fasilitas baru, ada tol, jalanan dilebarin, areanya super rapih. Jadi ini kebalikan sama sunset, di mana ciri khas area itu adalah area yang ditinggalin sama orang-orang. Kedua, kalau misalnya kita milih buat beli rumah, terutama apartemen, jangan lupa tanya iuran pengelolaan lingkungan atau IPL-nya itu harganya berapa. Lalu kalian bandingin sama apa yang kalian dapat, wajar atau enggak. IPL itu bisa disalahgunakan kalau misalnya PPRS atau developernya itu nggak jujur. Gue kasih satu contoh PPRS yang super keren, yaitu PPRS Equity Tower. Ini bukan apartemen ya, ini gedung perkantoran, tapi konsepnya itu sama. Dan ini cerita yang agak lama, soalnya terakhir gue ketemu mereka itu sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. PPRS Equity Tower saking lurusnya nge-charge konsumen service charge dan sinking fund yang jauh lebih murah dibandingkan gedung-gedung perkantoran yang lain. Dan bukan cuma nge-charge lebih murah aja, udah lebih murah masih bisa nabung sampai ratusan miliar rupiah, sampai bisa renovasi toilet dari lantai 1 ke atas. Dan saking gedenya dana PPRS, Equity Tower sempat ngasih service charge holiday, alias nggak perlu bayar IPL buat sekian bulan. Itu PPRS yang gue kenal keren banget. Orangnya lurus dan transparan. Sebenarnya kita harus akuin ribetnya menjadi PPRS dan juga kita harus apresiasi mereka. PPRS itu mewakilkan ratusan atau bahkan ribuan pemilik properti. Dan secara teori emang lebih baik kalau misalnya keuangan PPRS itu dilakukan secara transparan dan juga dirilis ke warga-warga. Masalahnya nggak sesimpel itu, soalnya nggak semua warga bisa paham soal laporan keuangan dan juga teknis lapangan itu kayak gimana. Jadi malah bisa nambah banyak masalah kalau misalnya mereka terlalu transparan. Setiap baris bakal dipermasalahkan dan orang jadinya nggak bisa kerja. Kita mau orang yang pinter dan lurus yang masuk ke PPRS. Tapi biasanya pada nggak mau repot atau udah kesibukan sama urusan masing-masing. Makanya susah banget buat kita cari pengurus yang benar-benar bagus, dan kalau misalnya kalian bisa ketemu, benar-benar harus diapresiasi. Tapi intinya kalau misalnya kita mau beli properti, kalian tanya IPL-nya itu berapa, lalu kalian bandingkan dengan kasat mata apakah ini harga yang wajar atau enggak. Ketiga, kalau misalnya kalian beli saat pre-launch, itu adalah harga yang paling rendah.
Sebenarnya developer itu punya kepentingan supaya orang yang beli, terutama di awal, itu mendapatkan keuntungan yang paling gede. Makanya kalau misalnya ada 10.000 rumah, orang yang beli 500 rumah pertama itu pasti lebih untung dibandingkan sama orang yang beli 500 rumah terakhir. Itu kepentingan developer. Soalnya kalau misalnya orang yang beli di awal-awal itu nggak untung, perumahan di situ jadinya nggak menarik untuk orang lain beli. Ngapain gue beli di sana sekarang? Tunggu aja 5 tahun lagi kalau misalnya harganya itu masih sama. Kepentingan developer itu buat ngebikin sense of urgency supaya kalian beli sekarang juga sambil kasih pembeli awal keuntungan yang gede. Makanya kalian sering denger beli sekarang, kalau misalnya nggak besok harga bakal naik. Soalnya kalau misalnya persepsi konsumen harganya itu terus naik, beli rumah itu jadinya suatu kebanggaan dan pembeli jadinya bisa kasih rekomendasi dan juga cerita ke teman-teman lainnya kalau misalnya dia itu untung gede. Kalau misalnya beli saat pre-launch, secara teori harganya itu harusnya harga yang paling rendah. Tapi risikonya itu paling tinggi juga, terutama kalau misalnya kalian pilih buat beli apartemen. Kalau misalnya penjualan gak bagus, apartemen itu bakal berisiko mangkrak. Risiko kedua, nggak semua developer itu berhasil naikin harga. Jadi udah jual 500 rumah pertama, sukses, lalu naikin ketinggian, ternyata pasar setelah itu nggak bisa serap penjualan berikutnya. Makanya kalau misalnya kalian beli saat pre-launch, harus benar-benar hati-hati sama track record dan juga pelajarin betul-betul proyeknya itu kayak gimana. Keempat, kalian harus sadar bahwa keputusan beli rumah itu adalah keputusan yang sangat mikro. Karena demand dan supply itu menjawab kebutuhan mikro. Makanya kalau misalnya kalian tanya ke gue, bro, mana area yang bagus? Kalau misalnya gue jawab, pasti jawaban gue itu salah. Di satu area, misalnya di Kelapa Gading, ada kompleks yang bagus, ada kompleks yang jelek. Nggak bisa digeneralisir. Bahkan di satu apartemen, contohnya kayak misalnya District 8, ada tipe unit yang jauh lebih gampang buat diserap dan ada contoh unit yang jauh lebih susah buat diserap. Kok bisa kayak gitu? Ini makanya kita harus lihat secara mikro. Contohnya, unit di District 8 yang 105 meter persegi, 2 bedroom, itu adalah unit yang paling favorit. Jumlah unitnya itu sedikit, tapi peminat 2 bedroom itu lebih banyak dibandingkan yang minat 3 bedroom. Soalnya expat yang datang nggak banyak yang butuh 3 bedroom. Lalu, layoutnya juga perfect banget. Kotak-kotak super efisien. Ini makanya harga unit 105 meter persegi 2 bedroom di District 8 per meter persegi itu lebih tinggi dan juga lebih langka kalau misalnya kita bandingkan sama unit-unit yang lain di apartemen yang sama. Terakhir, kalau misalnya kalian mau beli rumah, sebaiknya kalian rencanakan untuk pakai rumah itu selama-lamanya. Misalnya, minimal itu pakai 10, kalau misalnya bisa 15 tahun baru kalian jual. Kenapa? Soalnya orang yang untung gede, pajaknya itu disamain kayak orang yang untungnya sedikit. Bahkan sebenarnya orang yang untungnya sedikit itu lebih dirugikan. Toh kalau misalnya kalian beli 3 miliar, jual 3 miliar aja kalian udah rugi 10%. Makanya jangan sampai kalian beli sekarang padahal kalian punya rencana buat pindah 4 tahun lagi. Kalau misalnya kayak gitu, mendingan kalian sewa aja. Toh kalau misalnya harganya naik 10%, lu juga nggak dapat untung apa-apa kok setelah dipotong pajak kiri kanan. Makanya kalau misalnya kalian udah expect bakal pakai propertinya itu untuk jangka panjang, saat kalian beli, kalian harus ekstra hati-hati. Mendingan kalian luangin waktu lebih, mau 1 bulan, 5 bulan, 10 bulan buat beli rumah. Dibandingkan kalau misalnya kalian gegabah, kemakan emosi, didorong sama agen properti, lalu kalian salah beli. Beli rumah itu pakai logika, jangan pakai emosi lalu kalian cari alasan-alasan buat berikan justifikasi atas keputusan yang kita udah buat secara emosional. Kesimpulannya, nggak boleh cari rumah yang paling kalian suka aja, tapi juga yang paling berpotensi untuk naik harga. Dan walaupun 5 poin ini udah dicentang, Sunrise Property, PPRS yang keren, beli saat pre-launch, lalu beli unit yang paling diminati, dan juga direncanakan untuk tinggal jangka panjang, semuanya tetap harus dibandingkan sama harga yang kalian beli. Sekali lagi, propertinya bagus, tapi kalau misalnya harganya itu kemahalan, tetap nggak cuan. Sama kayak saham, perusahaan bisa bagus, tapi kalau misalnya harga sahamnya itu kemahalan, tetap nggak cuan. Kalau misalnya kalian mau dengerin cerita pribadi gue nyari rumah yang gue suka dan juga tempat yang terbaik buat dapat keuntungan yang besar, kalian bisa klik di sini. Dan kalau misalnya kalian mau tahu sisi gelap properti developer yang bisa bikin investasi properti kalian rugi, kalian bisa klik di sini. Seperti biasa, I will see you guys again in the next video.